Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah dialog yang menarik antara Yesus dan murid-muridnya tentang orang yang berharta sukar masuk kerajaan Allah, dan reaksi para murid ketika mendengarkan penegasan Yesus. Petrus mewakili teman-teman bertanya, "Kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Apakah yang akan kami peroleh?" Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sekali lagi perikop Injil hari ini atau kutipan Injil Matius hari ini diawali dengan pernyataan Yesus bahwa sukar sekali orang kaya masuk surga. Sukar sekali. Tapi tidak dikatakan orang kaya pasti tidak masuk surga. Yesus hanya mengatakan sukar sekali. Lebih mudah bagi seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Saudari-saudara, apa maksud kata-kata Yesus ini yang kemudian mendapatkan tanggapan para rasul dalam perikop atau dalam kisah selanjutnya? Kita ingat saudari-saudara, dalam hidup bersama, dalam pengalaman, kadang-kadang kita dengar orang mengatakan soal gila harta, gila jabatan, gila pujian, dan gila-gila yang lain. Istilah gila harta dan sebagainya, saudara-saudari, dikenakan kepada orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan status
kedudukan, posisi, dan sebagainya. Lalu setelahnya, mereka menjadi lupa diri. Setelah memperolehnya, mereka lalu lupa diri. Bagi mereka harta dan jabatan itu adalah segala-galanya. Tidak heran jika orang seperti ini pada akhirnya akan merasa bahwa ia tidak merasa memerlukan orang lain lagi. Ia tidak peduli kepada orang lain lagi. Bahkan mungkin tidak merasa memerlukan Tuhan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam konteks inilah Yesus mengatakan, sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Peringatan Yesus, saudara-saudari, bahwa orang kaya sukar masuk kerajaan sorga, itu sekali lagi bukan berarti bahwa pasti setiap orang kaya tidak masuk sorga. Tapi Yesus mengatakan sukar masuk sorga. Tidak juga berarti bahwa sebaliknya orang miskin mudah masuk sorga. Atau apalagi pasti masuk sorga. Orang miskin yang bagaimana? Apakah orang miskin yang dalam kemiskinannya tetap bergantung berharap kepada Tuhan? Tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Itu soal lain lagi. Peringatan Yesus bahwa orang kaya sukar masuk surga, sekali lagi saudara-saudari, mengingatkan kita semua supaya kita tidak terbelenggu oleh harta kekayaan dan menggantungkan harapan hanya kepada harta kekayaan. Seakan-akan harta kekayaan itu segala-galanya. Seakan-akan harta kekayaan itu bisa menyelamatkan kita di akhirat. Kekayaan sama sekali bukan jaminan. Harta kekayaan bukan jaminan untuk memperoleh keselamatan. Jangan sampai karena kekayaan lalu membuat kita lupa diri. Karena kekayaan membuat kita menjadi lupa sesama. Karena harta kekayaan kita menjadi lupa Tuhan. Semestinya saudara-saudari, harta yang kita miliki berapapun itu, sedikit atau banyak, semestinya membuat kita semakin teguh dan bersemangat di dalam mengabdi Tuhan. Sang pemberi hidup, Sang pemberi segala berkat, serta semakin mudah untuk peduli, mudah untuk berbagi dengan sesama, mudah untuk berbela rasa kepada mereka yang sungguh membutuhkan pertolongan, bantuan. Sikap iman yang demikian ini saudara-saudara yang perlu kita miliki sebagai orang-orang Kristiani. Bukan harta yang akan menyelamatkan kita, tetapi Tuhanlah sumber keselamatan. Gunakan harta untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin bermakna di tengah dunia. Sehingga pada akhirnya kita boleh berbahagia bersama Tuhan di sorga. Setiap orang yang tidak terikat pada harta, bahkan dalam lanjutan kisah tadi ketika Yesus mendapatkan pertanyaan dari Petrus, kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Apakah yang dapat kami peroleh? Di sana Tuhan Yesus menjanjikan apa? Mereka yang meninggalkan segala sesuatu, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan segala sesuatu lalu mengikuti aku, dia akan menerimanya 100 kali lipat. Saudara-saudara, jangan membayangkan 100 kali lipat itu sebagai materi semata. 100 kali lipat yang dimaksudkan itu adalah keselamatan
yang diperoleh, hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Tidak salah Anda menjadi kaya, apalagi kaya dengan cara yang halal. Kaya tanpa bertindak tidak adil kepada orang lain. Kaya tanpa korupsi. Tapi kaya karena Anda berusaha bekerja dengan keras, dengan tekun, sehingga segala sesuatu diperoleh sebagai hasil dari jerih payah. Berkat Tuhan itu. Tapi janganlah menggantungkan hidupmu pada harta kekayaan. Karena ketika mati, harta kekayaan tidak bisa dibawa pergi. Ketika mati, kita akan pergi dengan apa yang melekat di badan saja. Santo Agustinus mengatakan, gelisah hatiku sebelum beristirahat pada Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, kita diingatkan oleh Santo Agustinus bahwa selama hidup di dunia ini, segala sesuatu yang bersifat duniawi itu sama sekali tidak membahagiakan, sama sekali tidak membuat jaminan. Tapi beristirahat dalam Tuhan, itulah yang membuat jiwa kita menjadi bahagia, jiwa kita menjadi puas. Saudara-saudara, moga-moga kita seperti pesan Injil kemarin, memiliki suatu sikap pengosongan diri, menghampakan diri, supaya kita tidak melekat kepada segala sesuatu yang bersifat duniawi. Dengan pengosongan diri, maka segala sesuatu yang bersifat duniawi menjadi relatif. Tidak akan mengikat hidupmu, tidak akan mengikat jiwamu pada harta. Ketika orang punya harta banyak, tapi punya kemampuan mengosongkan diri yang bagus, menghampakan diri, dia tidak melekat pada harta. Inilah yang diharapkan Tuhan kepada kita. Moga-moga saudari-saudara, kita punya spiritualitas pengosongan diri, dan semakin menyadari bahwa harta tidak menyelamatkan kita. Harta bukan jaminan hidup abadi. Harta itu penting untuk hidup di dunia ini. Dan janganlah harta membuat kita lupa diri, lupa sesama, dan lupa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami hari ini. Sadarkanlah kami selalu bahwa apa yang kami miliki, segalanya adalah pemberian-Mu. Semoga kami tidak lupa diri, tidak lupa sesama, melainkan semakin menyadari betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami tetap teguh mengabdi-Mu dan melayani sesama kami. Soalnya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.